Dongeng merupakan cerita khayalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Yuda. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Pertemuan yang kemarin kita membahas tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Pak Yuda ulang sekilas anak-anak ya. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Kalau perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Itu secara generatif. Kalau secara vegetatif dibedakan menjadi tiga perkembangbiakan hewan. Yang pertama melalui tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Itu kalau hewan. Sekarang kalau perkembangbiakan tumbuhan juga dibedakan menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif biasanya pada tumbuhan yang berbiji, yang ada bijinya, itu yang generatif. Kalau vegetatif bisa melalui tunas, rizoma, tunas infektif, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Materi ini ada dalam tematik pulpena kalian anak ya. Halaman, coba kalian buka ya pulpenanya ya. Halaman 103 tentang tema 2 subtema 1, yaitu mempelajari tentang dongeng. Ini anak ya. Tema 2 subtema 1, dongeng. Dongeng tentunya kalian ketika waktu kecil atau bayi pernah didongengkan oleh ibu kalian, misalnya ketika sebelum tidur atau ketika aktivitas yang lain. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Dongeng di sini bersifat menghibur dan mempunyai nilai pendidikan. Biasanya dongeng diceritakan dari nenek moyang secara turun-temurun ceritanya tersebut. Adapun bagian-bagian dongeng atau unsur-unsur dongeng, kalian bisa lihat anak-anak ya, pulpena 3A-nya ya, halaman 112. Di situ ada unsur-unsur atau bagian-bagian dalam suatu dongeng. Apa itu? Yang pertama ada tema. Ini anak ya, pedaling ya. Ini unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama tema. Yang kedua yaitu tokoh. Yang ketiga ada latar. Yang keempat ada alur. Yang kelima ada apa anak? Yang lima ada tema, tokoh, latar, alur. Itu perwatakan. Yang keenam ada apa anak? Ada amanat. Jadi ini anak ya, ada 6 anak ya, unsur-unsur dongeng ya. Ada tema, tokoh, latar, alur,
perwatakan, dan amanat. Apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu dongeng. Itu namanya tema. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam suatu cerita dongeng tersebut. Tokoh dalam cerita dibedakan menjadi 3. Apa itu? Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Yang ketiga itu tokoh apa anak? Tritagonis. Apa itu tokoh protagonis? Adalah tokoh cerita yang mempunyai sifat baik, itu namanya tokoh protagonis. Yang kedua tadi yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh cerita yang jahat atau jelek sifatnya, itu antagonis. Yang ketiga itu tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh baik dan tokoh jahat, itu namanya tritagonis. Jadi anak ya, ini sudah kalian tahu ya, unsur dongeng yaitu ada tema, tokoh, latar, alur, perwatakan, dan amanat. Tadi jenis tokoh ada berapa anak? Ada 3 ya. Kalian catat ya atau hafalkan ya. Yaitu tokoh protagonis, itu tokoh baik anak-anak ya, tokoh baik. Yang kedua, antagonis, itu tokoh yang mempunyai sifat jahat, antagonis. Yang ketiga, tritagonis, itu tokoh penengah atau pemisah antara tokoh baik dan tokoh jahat, namanya tritagonis. Dan iya, jenis-jenis tokoh ya ada 3 ya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sekarang unsur dongeng yang berikutnya yaitu apa anak? Ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita dongeng. Latar dibedakan menjadi 3 anak ya. Yang pertama, latar tempat, yaitu tempat di mana dongeng itu terjadi, namanya latar tempat. Yang kedua, latar waktu, kapan peristiwa dalam dongeng itu terjadi, itu namanya latar waktu. Yang ketiga, latar suasana, itu bagaimana suasana dalam cerita dalam dongeng tersebut, itu namanya latar suasana. Jadi latar cerita dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jelas ya anak-anak ya, latar ya. Sekarang yang berikutnya yaitu unsur dongeng yang perwatakan. Perwatakan adalah perwujudan tokoh atau karakter dari masing-masing tokoh, namanya perwatakan. Sifat anak-anak ya, sifat dari masing-masing tokoh, itu namanya perwatakan. Sekarang unsurnya berikutnya yaitu amanat, adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca dongeng tersebut. Jadi dalam amanat itu adalah pesan anak ya, nasihat yang ingin disampaikan pengarang atau penulis yang ditujukan kepada pembaca dongeng tersebut. Biasanya dalam dongeng itu pasti ada amanatnya nih ya, atau nasihat yang ingin disampaikan. Itu unsur-unsur dongeng anak-anak ya. Ya, tadi ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita dongeng tersebut, itu namanya alur. Alur dibedakan menjadi 3 juga anak ya. Yang pertama yaitu alur maju. Ya. Yang kedua alur mundur. Yang ketiga
alur campuran. Ya, jadi alur dalam cerita atau dongeng dibedakan menjadi 3, anak-anak ya. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Apa itu alur maju? Alur yang ceritanya maju atau dari awal hingga akhir. Jadi dari tahap perkenalan sampai ke titik penyelesaian masalah, itu namanya alur maju. Kalau alur mundur, kebalikan dari alur maju, yaitu penyelesaian masalahnya dulu, kemudian tahap berikutnya sampai tahap perkenalan yang paling akhir, itu namanya alur mundur. Kalau alur campuran yaitu kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Tetapi dalam cerita biasanya yang sering itu adalah alur maju. Jadi ceritanya diperkenalkan dulu tokohnya, kemudian masuk ke masalah, kemudian masuk ke puncak masalah, kemudian baru penyelesaian masalahnya. Itu ya anak ya. Jadi kebanyakan dalam dongeng atau cerita biasanya menggunakan alur yang maju. Jelas ya sampai sini ya. Berikutnya kita akan membahas yaitu jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ini ada dalam buku pena 3A kalian anak ya. Coba kalian buka buku pena 3A-nya. Halaman berapa ya? Halaman 108. Jelas? Halaman 108. Jadi jenis-jenis dongeng dibedakan menjadi 5. Apa itu? Yang pertama yaitu fabel. Jelas? Yang kedua yaitu mite. Yang ketiga yaitu legenda. Yang keempat itu sage atau biasanya dikenal dengan hikayat anak-anak ya. Hikayat. Yang kelima yaitu parabel. Jelas? Jadi dalam dongeng, jenis-jenis dongeng ada 5 anak-anak ya. Kalian harus ingat dan pahami ya. Yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan binatang atau hewan, itu namanya fabel. Jelas? Itu fabel, cerita tentang kehidupan binatang. Jadi dalam fabel di sini, hewan di sini bisa bertingkah laku seperti manusia, bisa sekolah, berjalan, berenang, duduk, dan lain sebagainya. Itu fabel. Yang kedua itu mite, cerita tentang mengisahkan kepercayaan anak ya, hal-hal gaib, dewa-dewi, bahkan hantu, itu namanya mite, kepercayaan anak-anak ya, tentang hal-hal yang gaib, itu namanya mite. Kalau legenda yaitu cerita dalam dongeng, yaitu asal-usul suatu tempat, itu namanya legenda. Paham ya? Misalnya legenda Danau Toba, yaitu menceritakan asal-usul Danau Toba, bisa. Misalnya legenda tentang Telaga Ngebel, bisa. Terus terjadinya Surabaya, asal mula kota Surabaya, itu termasuk legenda. Itu ya, asal-usul suatu tempat. Sekarang sage atau hikayat, yaitu cerita dalam goleng yang mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang, itu namanya sage atau hikayat. Misalnya Joko Tingkir, Ciung Manara, itu namanya termasuk dalam sage. Yang kelima yaitu parabel, yaitu cerita dalam goleng yang mengisahkan tentang nilai-nilai pendidikan, bisa itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Jelas? Contohnya parabel yaitu kisah kancil yang budiman, bisa. Terus seorang hakim yang bijaksana, bisa. Terus ada lagi yaitu tentang Malin Kundang, itu bisa anak ya, karena terdapat nilai-nilai moral ada dalam dongeng tersebut. Jelas ya? Jadi beda lagi ya, jenis-jenis dongeng ada 5. Yang pertama fabel, yang kedua mite, yang ketiga legenda, yang keempat sage, yang kelima itu parabel. Dengarkan ya, ya.
jenis-jenis dongeng. Baiklah, di sini akan Faidah mengisahkan dongeng ya, yang singkat ya, tentang Malin Kundang. Tentunya kalian pernah membaca atau mendengar bagaimana cerita Leh Malin Kundang. Mau ceritanya? Simak baik-baik ya. Malin Kundang adalah suatu cerita yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, di sini Faidah mau mendongeng ya, tapi jangan ngantuk, jangan tidur, harus semangat. Kalian ikuti kisahnya dalam cerita Malin Kundang. Baiklah anak ya, Malin Kundang, cerita dari Provinsi Sumatera Barat. Dahulu kala, di sebuah desa hiduplah seorang janda tua dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Seorang janda tersebut yaitu mempunyai pekerjaan sebagai nelayan, tetapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sangatlah kurang, sehingga hidup mereka serba kekurangan. Menginjak dewasa, Malin Kundang ingin merantau atau pergi ke kota mengadu nasibnya, sehingga ibunya yang merasa di desa semakin tua, ia semakin sakit, tidak terurus karena tidak ada kabar dari Malin Kundang yang sudah merantau ke kota. Tiba waktunya di sana sekarang Malin Kundang sudah menjadi anak yang kaya ya. Jadi ia mempunyai banyak kapal anak ya, banyak kapal. Banyak kapal anak ya, banyak hartanya. Dia itu menikahi seorang saudagar kaya anak ya, seorang putri yang sangat kaya raya. Ya ini ya, suatu hari Malin Kundang ini anak-anak ingin mengunjungi desa kelahirannya yang ada di kampung dengan membawa pengawal dan sejumlah harta yang banyak. Dia pergi ke kampung tersebut untuk mengunjungi desanya. Nana ya, ini Malin Kundang Nana ya. Nah, ini Malin Kundangnya, ini gambar ya, meskipun tidak perlu bagus ya. Ilustrasi dari Malin Kundang. Jadi seorang anak yang kaya raya karena menikahi seorang gadis yang kaya raya. Di sana di kampung banyak sekali orang yang mengenali itu Malin Kundang yang dahulu, yaitu anak kecil yang merantau ke kota. Kemudian salah satu tetangganya itu mengabari ibu dari Malin Kundang tersebut. Mendengar berita itu, alangkah senangnya ibu dari Malin Kundang karena anaknya yang sudah bertahun-tahun merantau kembali pulang ke kampungnya. Dengan berlari-lari, seorang ibu tersebut, ini nah ya, ini ia ingin segera ke pinggir pantai, ingin menemui anaknya. Tibalah seorang ibu itu di tepi pantai. Malin, Malin, kok anakku Malin, ini ibumu. Setelah kemarin nak, ibu sudah sangat kangen padamu. Sudah menangis sana ya, menangis ini. Kemudian yang Malin, siapa kamu? Pengemis tua. Aku ini bukan anakmu. Kok hanya mengaku-ngaku saja. Pergi sana, cepat. Tendang ya. Ting. Nangis ya. Ia sangat sedih mendengar bahwa Malin Kundang sudah tidak mengakui ibunya lagi. Dengan hartanya banyak, melimpah, banyak kapal, dia sudah lupa siapa yang melahirkannya. Dengan bertetes air mata,
ibunya ini sedih anak-anak ya, karena sudah melihat Malin sudah berbeda dari yang sebelumnya. Karena rasa kecewa, dan Malin ini hanya pergi saja, langsung meninggalkan nenek tua sendirian. Dalam hati sang ibu, Tuhan, jika memang Malin ini anakku, berilah teguran padanya. Nah, dengan sekejap anak ya, tiba-tiba di langit ada petir anak ya, menyambar-nyambar dengan hujan yang sangat deras. Karena pertolongan Allah, akhirnya sang Malin ini tersambar petir yang lebat atau hujan itu ya. Nah ini ya Malinnya. Sekejap itu pula Malin ini menjadi batu anak-anak ya, yang bersujud ya. Nah ini ya, bersujud. Batu ini ada kalau mau lihat di Sumatera Barat ada ya, di pinggir pantai. Konon itu adalah cerita dari Malin Kundang anak ya. Ini anak ya, seorang anak durhaka yang kepada orang tuanya tidak mengakui ibunya sendiri. Kira-kira anak-anak, langsung saja, apa kira-kira amanat atau pesan moral yang ada dalam cerita dongeng tersebut? Bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Maka kita harus menyayangi orang tua kita, terutama oleh ibu kita. Jelas? Kita harus menjadi anak yang penurut, tidak boleh membantah perintah orang tua, karena itu adalah ibu kita. Jelas ya? Itu adalah kira-kira amanat atau pesan moral dalam cerita Malin Kundang tersebut. Intinya kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Paham? Ini ya anak ya. Baiklah anak, untuk tugas kalian anak ya, nanti kalian bisa buka buku pena 3A-nya halaman 116. Jelas? Kamu kerjakan nomor 1 saja, langsung jawab di buku tugas kalian. Nomor 1 ada 5 ya, A, B, C, D, E. Kamu di sini mencermati unsur-unsur dalam dongeng. Jelas anak-anak? Untuk tugasnya kamu mengerjakan buku paket halaman 116 yang nomor 1 saja, langsung jawab di buku tugas kalian. Jelas anak-anak? Terima kasih. Demikian pelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan keselamatan masing-masing. Sekian Waidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.